Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran prakarya untuk kelas 8. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian, gimana nih keadaannya? Apakah diberikan kesehatan ataukah ada yang sakit? Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan sampai dengan nanti pada saatnya. Sekarang Bapak akan menjelaskan untuk bab 2 yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Kompetensi dasar yang kalian harus pahami yaitu mengenai perkembangan, peralatan, dan media pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, memahami penerapan jenis, karakteristik, dan istilah-istilah dari teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu memanipulasi sistem teknologi informasi dan komunikasi, dan yang terakhir membuat produk teknologi informasi dan komunikasi ataupun TIK dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di sekitar kalian. Tujuan untuk pembelajarannya yaitu siswa ataupun siswi mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan dari TIK ataupun serta dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di daerah setempat. Yang kedua yaitu merancang pembuatan produk-produk dari TIK, dan yang terakhir membuat, menguji, dan mempresentasikan produk dari TIK tersebut. Nah, sekarang selanjutnya yaitu mengenai sejarah singkat dari perkembangan TIK. Sejarah singkat perkembangan TIK dari masa ke masa kalian bisa melihatnya di video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, teknologi informasi dan komunikasi yang kalian ketahui apa nih? Yaitu dari masa ke masa. Di sini ada masa praaksara ataupun sebelum 3000 sebelum Masehi. Kalian bisa lihat gambar-gambar yang tertera di sini. Nah, di sana ada beberapa yang menunjukkan bahwa teknologi pada saat zaman dulu itu berbeda ataupun perkembangannya sangat pesat sekali dengan teknologi zaman sekarang. Nah, seperti halnya media pengantar komunikasi. Alat komunikasi pada masa lampau itu berbeda dengan zaman sekarang. Seperti halnya adalah lonceng, api unggun, asap, merpati, dan kentongan. Itu untuk apa saja sih? Nah, dari gambar-gambar tersebut, komunikasi-komunikasi yang dilakukan berbeda dengan zaman sekarang. Seperti halnya asap. Pada saat zaman prasejarah, orang menggunakan ataupun komunikasi itu menggunakan asap. Yang sekarang emang masih selalu digunakan. Walaupun dalam penggunaannya sudah sangat jarang sekali. Karena apa? Karena dengan perkembangannya teknologi. Lalu ada lagi untuk merpati. Pada saat zaman dulu masih mending. Kita menggunakan komunikasi itu menggunakan merpati. Untuk apa sih merpati? Yaitu untuk berkomunikasi lewat surat ataupun lewat pengiriman surat singkat. Nah, zaman dulu menggunakan merpati. Agar apa? Agar memudahkan pada saat berkomunikasi. Lalu ada kentongan juga dan lonceng juga. Itu adalah salah satu dari media pengantar komunikasi yang pada saat zaman dulu dilakukan ataupun digunakan. Nah, untuk zaman sekarang kalian bisa lihat video berikut untuk singkatnya, yaitu mengenai perkembangan komunikasi ataupun teknologi komunikasi yang pada saatnya berkembang lebih pesat kembali. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita.
Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, itu adalah singkatan pemaparan mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Untuk tugasnya atau aktivitas mandiri 2 bagi siswa-siswi, yaitu yang pertama, lakukan kegiatan berikut. Carilah informasi mengenai cara pembuatan salah satu peralatan TIK selain yang telah disebutkan di materi tadi. Tulislah komponen yang diperlukan dengan cara pembuatannya di buku catatan kalian. Fotokan serta kirimkan di Google Class yang sudah ada kelasnya di setiap kelasnya masing-masing. Itu adalah untuk tugas di bab kedua. Mudah-mudahan di pertemuan pertama kali ini kalian bisa memahaminya dan kalian bisa mengetahui mengenai sejarah dari teknologi komunikasi yang dari masa ke masa sudah memiliki perkembangan yang pesat. Segitu dulu untuk Bapak ataupun untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita diberikan kesehatan kembali ataupun kita bisa bertemu kembali walaupun secara tidak tatap muka langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.